Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya, ucap Soyan. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Soyan tepat saat dia akan keluar. Apakah ada sesuatu? Ucap Soyan. Hahaha, aku yang lama adalah penatua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman ini? Ucap Fang Yan. Nama depan saya Yan. Apakah penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu? Ucap Soyan. Hahaha, keterampilan pemurnian obat Tuan Yan dapat dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam ini kan? Saya hanya untuk menanyakan, apakah Tuan Muda Yan juga memiliki niat pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Ucap Fang Yan. Mengapa? Tanya Xiaoyan. Jika Tuan Yan juga memiliki minat pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kita mungkin bisa bekerja sama. Yingsan tua itu adalah ahli di wilayah pojok hitam dari generasi tua. Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan untuk merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva, ucap Fang Yan. Saya tidak terlalu tertarik dengan saran penatua pertama Fang Yan. Maafkan aku, ucap Soyan. Soyan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya melihat orang berjubah abu-abu misterius di belakang Fang Yan. Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Soyan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Yingsan tua sendirian hanya dengan memiliki Dozong di sisinya? Ucap Fang Yan. Fang Yan menoleh ke arah pria berjubah abu-abu dan berkata kembali, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Fang Yan. Semua orang menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam situasi seperti ini. Anda dapat melupakan kepercayaan dan kerja sama siapapun dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Yingsan mungkin kuat, bukan berarti kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan sekte Kaisar Hitam. Ucap pria berjubah abu-abu. Bagaimana dengan orang-orang dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan? Tanya Fang Yan. Abaikan mereka untuk saat ini. Yang paling penting adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Ucap pria berjubah abu-abu. Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang berakhir. Sebaliknya mereka diam-diam tetap berada di dalam kota Kaisar Hitam. Tetapi tatapan mereka diam-diam mengamati Old Yingsan. Pada hari berikutnya, Soyan memimpin dokter peri kecil dan Zian ke lokasi pengambilan barang lelang Kaisar. Tuan Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang ada di sini. Silahkan periksa sendiri, ucap Mo Xingtian sambil tersenyum. Soyan memeriksa semua barang yang dilelang itu terutama pada mayat Magical Beast itu. Setelah semua dia rasa aman, baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya diletakkan di atas meja. Pemimpin Sekte Mo, tolong periksa pil obat saya, ucap Soyan. Tidak perlu memeriksa, saya mempercayai Tuan Yan Xiao, ucap Mo Xingtian. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu, ucap Xiaoyan. Tuan Yan Xiao, tolong tunggu sebentar. Bolehkah saya bertanya apakah saya dapat menukarkan Zong Breaking Pill di tangan Anda? Ucap Mo Xingtian. Pemimpin Sekte Mo, apa kamu tidak memandang rendah Zong Breaking Pill ini? Ucap dari Xiaoyan. Tuan Yan Xiao, aku juga tidak berdaya dengan cara ini. Hal seperti itu biasanya didiskusikan dengan sesepuh di sekte. Mereka bersikeras bahwa barang yang diberikan Old Yingsan lebih cocok untuk sekte Kaisar Hitam kita. Saya tidak bisa hanya bersikeras dengan cara saya sendiri, ucap Mo Xingtian. Jangan bilang bahwa pemimpin sekte Mo mampu mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kedua, tanya Xiaoyan. Apa yang Tuan Yan Xiao katakan? Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini adalah satu-satunya di sekte Kaisar Hitam saya. Terlebih lagi, satu bagian ini akan segera menjadi milik Old Yingsan, ucap Mo Xingtian.
Saat ini saya hanya tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva, ucap Shoyan. Tuan Yansio, kita selalu bisa mendiskusikan caranya. Sekte Kaisar Hitam saya bisa memberikan Anda bahan obat dan meminta Tuan Yansio untuk membantu memperbaiki pil pemecah zong lainnya. Terlepas dari berapa banyak yang berhasil Anda saring, tidak apa-apa selama Anda memberikan satu. Sisanya akan menjadi milikmu. Bagaimana? Ucap Mo Xingtian. Lupakan, saya tidak punya waktu untuk tinggal di Sekte Kaisar Hitam khusus membantu Anda memperbaiki pil. Ucap Shoyan. Nada Shoyan segera menjadi dingin saat mendengar ini. Dia tidak melanjutkan percakapan dengan orang yang tidak memiliki integritas ini. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi bersama dokter peri kecil dan Zian. Ekspresi Mo Xingtian sangat jelek saat menatap bagian belakang kelompok Shoyan. Tangannya dengan keras menabrak meja, menghancurkan meja yang kokoh menjadi bubuk. Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju? Tanya Kisan. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Sekte Kaisar Hitam saya bersedia memberikan bahan obat untuknya untuk memperbaiki pil pemecah zong. Namun dia sebenarnya masih tidak puas, ucap Mo Xingtian. Semua anak muda yang memiliki beberapa kemampuan seperti itu terlalu sombong. Kisan dengan dingin tertawa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita tidak menginginkan pil pemecah zong itu, ucap Moya. Untuk apa kau begitu cemas? Jangan bilang bahwa Anda ingin merebutnya. Wanita berpakaian putih di samping orang itu bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya, ucap Mo Xingtian. Apa niat pemimpin sekte sekarang? Tanya Kisan. Mari kita tunggu dan perhatikan situasinya. Mereka jelas menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun Old Yingsan juga bukan orang biasa. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat ketika wanita berpakaian putih dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, aku mungkin bisa diam-diam turun tangan. Karena bocah kecil ini tidak mau menerima tawaran murah hati kita, dia seharusnya tidak menyalahkan aku yang lama karena kejam, ucap Mo Xingtian. Scene berganti. Dokter peri kecil tersenyum dan berbicara setelah dia sepertinya merasakan senyuman marah Shoyan. Pil pemecah zong terlalu berharga. Orang tua itu jelas tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa mengeluarkan barang biasa untuk ditukar. Namun dia tidak mau mengambil beberapa hal yang terlalu berharga. Oleh karena itu dia memilih metode seperti itu. Mungkin di dalam hatinya dia berpikir bahwa Anda telah mendapatkan keuntungan besar, ucap dokter peri kecil. Untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah seorang elit Douzong, dia sangat pelit, ucap Zian. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika bajingan tua itu menukar salifat transformasi tubuh Bodhisattva denganku? Namun dia harus memainkan permainan ini, ucap Shoyan. Tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, ini bukan seolah-olah kita adalah satu-satunya yang menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pada saat itu kita bisa menunggu yang lainnya menyerang terlebih dahulu dan menuai keuntungan dari pertempuran mereka. Namun sekarang setelah kamu menolak Mo Xingtian, kemungkinan hati orang tua itu akan bernoda. Karenanya kita harus sedikit berhati-hati terhadap mereka, ucap dokter peri kecil. Soyang samar-samar mengangguk. Langkah kakinya baru saja melangkah keluar dari sekte Kaisar Hitam. Sosok lelaki tua berambut abu-abu datang. Penampilannya menyebabkan mata Soyang sedikit menyipit. Ternyata orang itu adalah Yingsan tua. Old Yingsan masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya memberikan pandangan acak ketika dia melewati Soyan. Meskipun tatapannya mengandung keganasan samar ketika menyapu dokter peri kecil, tubuhnya bergerak sebelum dengan anehnya bergegas ke sekte Kaisar Hitam. Soyan akhirnya menghembuskan napas dengan lembut setelah Old Yingsan menghilang. Dia dengan lembut berkata, Yingsan tua ini yang mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva bukan? Tanya Shoyan. Dia berencana untuk pergi. Kemungkinan banyak faksi yang mengawasinya dan akan menyerang saat dia meninggalkan kota Kaisar Hitam, ucap dokter peri kecil.
Ayo pergi cari saudara kedua dan penatua pertama Sukian sekarang. Jika kita mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang kita lakukan, segalanya pasti akan menjadi jauh lebih mudah, ucap Soyan. Soyan tidak ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkah kakinya menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao tinggal. Lebih dari selusin sosok manusia duduk di aula besar di bagian selatan kota. Mereka adalah Xiaoli, penatua pertama Sukian dan yang lainnya. Semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat wajah familiar yang dipenuhi dengan ekspresi tidak berdaya. Banyak teriakan tidak percaya dipancarkan dari Xiaoli. Soyan melepaskan dopeng hitam sepenuhnya dari kepalanya. Dia mengangkat bahunya ke arah kelompok Xiaoli yang wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Kenapa? Apa kau tidak mengenaliku?" ucap Soyan. Tidak terduga bahwa alkemis tingkat 6 yang misterius itu sebenarnya adalah kamu. Anda benar-benar membuat kami khawatir, ucap Xiaoli. Situasi di kota Kaisar Hitam tidak baik. Terlebih lagi aku khawatir orang-orang dari lembah api iblis akan mengenaliku. Oleh karena itu saya telah menyembunyikan wajah saya, ucap Soyan. Ini adalah... Tatapan Xiaoli tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil di sisi Soyan. Mengingat kekuatan kelas Douzong dari dokter peri kecil, bahkan Xiaoli tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. Dia adalah teman saya. Kakak kedua bisa memanggilnya dokter peri kecil, ucap Soyan sambil tertawa. Dokter peri kecil menangkupkan tangannya, dia berkata dengan sopan, "Kakak Xiaoli, Nona benar-benar terlalu sopan," ucap Xiaoli. "Anak kecil, kamu benar-benar tahu cara kembali ke wilayah pojok hitam," ucap penatua Su. "Penatua pertama, tolong maafkan saya. Awalnya saya seharusnya melakukan perjalanan lebih awal, tetapi saya melakukan retret selama 1 tahun untuk terobosan ke kelas Do Huang, dan akhirnya menunda perjalanan ini," ucap Soyan. "Kamu telah menembus kelas Do Huang," ucap Xiaoli terkaget-kaget. "Aku hanya beruntung," ucap Soyan. "Hahaha anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik. Penglihatan ayah benar-benar berbeda. Sejak awal, dia tahu bahwa kamu bukan orang biasa," ucap Xiaoli. "Alasan utama saya mengungkapkan diri saya adalah meminta bantuan saudara kedua dan penatua Sukian," ucap Soyan. "Ah, kita adalah satu keluarga. Mengapa Anda mengatakan bantuan? Anda adalah kepala gerbang Xiao dan memiliki wewenang untuk mengarahkan semua orang di faksi," ucap Xiaoli. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.